screen. Sudah tampak ya teman-teman sekalian? Sudah, Ustadz. Oke. Bismillah. Materi kita pada siang hari ini tentang urgensi atau arti penting ilmu ghoribil hadis dalam penelitian hadis. Teman-teman sekalian sudah mengambil ini belum? Mata kuliah metode penelitian hadis? Metodologi penelitian hadis? Sudah, Ustaz. Sudah? Di semester 2. Metopen. Ya, metopen. Sudah? Sudah di semester 2, Ustaz. Oke, di semester 2 ya. Mudah-mudahan ini tidak mengulang ya, karena kaitan erat dengan mata kuliah tersebut. Teman-teman sekalian, dalam kita melakukan pengkajian atau penelitian terhadap hadis, ada dua hal yang perlu kita telusuri, perlu kita teliti. Yang dua hal ini nanti ada kaitan eratnya dengan arti penting dari ilmu yang sedang kita pelajari bersama, yaitu gharibul hadis. Kalau kita mau meneliti hadis, hal yang penting yang harus kita lakukan adalah pertama meneliti sanad terlebih dahulu. Ya. Sebelum jauh-jauh kita meneliti matan, harus bagi seorang peneliti itu meneliti sanadnya dulu. Ya. Memang ada model-model penelitian hadis yang tidak terlalu mementingkan sanad. Ya. Misalkan kalau teman-teman mengkaji hadis dari perspektif living hadis misalkan, nah di sana tidak terlalu menekankan pentingnya sanad, ya, karena memang kajiannya lebih kepada aspek-aspek sosiologis atau antropologis begitu. Cuma kalau kita melakukan penelitian hadis dalam rangka untuk menemukan suatu hadis yang otentik, ya, satu hadis yang valid, maka dua unsur ini itu wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya. Dan sebelum kita melakukan penelitian matan, kita harus terlebih dahulu melakukan penelitian sanad. Dalam melakukan penelitian sanad, ada beberapa ilmu yang perlu kita kuasai, ya, atau setidaknya perlu kita pahami, ya, agar kita bisa mengetahui ini sanad yang sahih, ya, atau hasan begitu, atau otentik, atau justru malah sanadnya dhaif, lemah, ya, atau tidak otentik. Nah, kita perlu beberapa ilmu tuh untuk melakukan penelitian sanad, ya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Begitu juga kalau kita sudah melakukan penelitian sanad, maka dalam melakukan penelitian matan, penelitian lanjutannya itu setelah penelitian sanad, kita juga harus paham atau menguasai begitu beberapa cabang ilmu hadis yang berkaitan dengan matan, ya. Agar apa? Agar kita tahu nih, ini matannya terbalik atau tidak, maknanya betul atau tidak secara kebahasaan, ya, atau yang lebih substantif, makna matan ini bertentangan tidak dengan Al-Quran misalkan, atau dengan hadis-hadis yang lain. Nah, untuk memahami itu, untuk melakukan penelitian matan itu, ada beberapa cabang ilmu-ilmu hadis yang perlu untuk dikuasai. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang beberapa cabang ilmu yang menopang tadi, menopang penelitian sanad dan juga menopang penelitian matan. Dan nanti kita akan tahu posisi dari penelitian atau ilmu ghoribil hadis yang sedang kita pelajari itu sebenarnya ada di mana, gitu ya. Meskipun di awal dulu kita sudah singgung ya bahwa
ilmu ghoribil hadis ini akan lebih menitik beratkan pada kajian matan begitu. Tapi paling tidak kita bisa tahu petanya ya. Kita tahu petanya mana cabang-cabang ilmu hadis yang bertujuan untuk atau menopang penelitian sana, mana cabang-cabang ilmu hadis yang menopang penelitian matan. Oke, saya mulai yang pertama. Ini beberapa cabang yang akan kita pelajari. Sebenarnya masih ada beberapa ya. Cuma ini yang diantara yang penting gitu ya. Apakah yang lain tidak penting? Bukan berarti seperti itu. Tapi ya bisa kita pelajari di lain kesempatan. Ini hal-hal yang urgen terlebih dahulu. Yang penting, betul-betul penting. Ada ilmu al-jarh wa ta'dil ya. Kemudian ilmu rijalil hadis. Lalu yang ketiga ilmu mukhtalifil hadis. Lalu ilmu ghoribil hadis ya, yang sama-sama kita sedang pelajari. Lalu ilmu ilalil hadis, ilmu nasikh wal mansukh ya. Lalu ilmu asbabil wurud. Yang pertama terlebih dahulu ilmu al-jarh wa ta'dil ya. Al-jarhu itu mungkin teman-teman ya juga sudah paham ya, ini hanya sekedar menekankan kembali bahwa al-jarhu itu adalah satu sifat pada perawi yang merusak keadilan gitu ya, yang merusak kualitas kepribadian gitu, bisa mencederai hafalan ya, sehingga riwayat-riwayat yang disampaikan olehnya itu menjadi gugur atau tertolak atau dipandang lemah seperti itu. Intinya al-jarhu itu ya, yang artinya celaan, itu adalah satu penilaian yang diberikan oleh kritikus hadis kepada perawi tertentu yang mengindikasikan bahwa perawi tersebut mengandung atau memiliki sifat-sifat yang menjadikan dirinya lemah, riwayatnya tertolak ya, atau riwayatnya itu tidak dipandang kuat. Lawan dari itu adalah at-ta'dil ya, penilaian yang baik gitu. Ini lawan dari kata al-jarhu. Nah, ilmu al-jarhu wa ta'dil ya, berdasarkan tadi pengertian al-jarhu apa, at-ta'dil apa, adalah ilmu yang membahas tadi. Membahas penilaian-penilaian para ulama, penilaian-penilaian kritikus hadis kepada perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis. Ya. Jadi dalam ilmu ini yang dipelajari adalah bagaimana kualitas seorang perawi ketika ditilik dari perspektif kritikus hadis. Misalkan ada seorang tabi'in yang namanya Al-Hasan Al-Basri. Itu bagaimana penilaian orang tersebut, perawi tersebut dari para kritikus hadis begitu. Apakah secara kepribadian baik? Apakah secara hafalan bagus? Itu seperti itu ya. Makanya dalam ilmu al-jarh wa ta'dil ini juga dipelajari ketika satu perawi itu dinilai kontradiksi oleh masing-masing kritikus. Ada seorang kritikus yang menilai dia itu baik, ada yang justru sebaliknya, seorang kritikus yang menilai dia buruk. Nah, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dipilih gitu. Ya, makanya nanti dalam ilmu ini juga dipelajari kaidah-kaidah ya, misalkan al-jarhu muqaddamun 'ala ta'dil begitu. Jarh itu didahulukan ya daripada ta'dil misalkan. Ada kaidah yang mengatakan seperti itu. Begitu juga sebaliknya, at-ta'dil muqaddamun 'alal jarhi. Penilaian yang baik ya, kalau ada yang bertentangan seperti itu didahulukan dulu dibandingkan penilaian yang buruk. Nah, kapan harus mendahulukan penilaian yang baik, kapan harus mendahulukan penilaian yang buruk? Nah, itu ada kriteria-kriterianya. Ya, misalkan al-jarhu wa ta'dil ya, al-jarhu muqaddamun 'ala ta'dil. Ketika jarh itu didahulukan dibandingkan at-ta'dil ya, yaitu ketika al-jarhu itu, penilaian buruk itu lebih rinci diutarakan oleh seorang kritikus kepada seorang perawi dibandingkan at-ta'dil yang hanya menyebut bahwa dia orang yang baik gitu. Tanpa ada rincian lagi ya. Sementara yang menilai dia buruk itu rinci sekali.
dia pernah mencuri misalkan, dia pernah berbohong kepada binatang, pernah begini-begini, nah, gitu. Maka dari situ kemudian ulama menyimpulkan, oh kalau begitu berarti al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Nah, dalam ilmu al-jarhu wa ta'dil hal-hal yang seperti itu yang dipelajari. Oleh karena itu kita bisa mengambil kesimpulan juga bahwa ilmu al-jarh wa ta'dil ini adalah satu ilmu yang menopang, yang mendukung penelitian apa? Penelitian sanad. Ya, jadi kalau kita tadi ya kembali ke awal bahwa penelitian hadis itu membutuhkan cabang-cabang ilmu yang menopang, ya, menopang penelitian sanad dan juga menopang penelitian matan, maka ilmu al-jarh wa ta'dil ini letaknya ada pada penelitian sanad. Oke. Tokohnya ya, ini beberapa tokoh ya, misalkan Ibnu Sirin, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Abdullah Ibnul Mubarak ya, Ibnu Ma'in dan lain sebagainya. Yang kedua, sekarang yang kedua. Ilmu rijalil hadis ya. Ilmu apa ini? Ilmu yang mengkaji tentang para perawi ya, baik dari sahabat, kemudian tabi'in ya, ataupun generasi-generasi setelahnya ya, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Istilah ini, istilah ilmu rijalil hadis itu punya beberapa istilah lain yang kalau itu disebut berarti itu identik dengan ilmu rijalil hadis. Misalkan ilmu tarikh ruwah ya, kesejarahan perawi ya. Kemudian ada yang menyebut wafayatur ruwah ya, atau at-tawarikh wal wafiyat gitu. Ya. Ada beberapa nama untuk mengidentikan ilmu rijalil hadis ya. Yang paling sering adalah yang terutama yang saya ketahui adalah tadi tarikh ruwah ya. Itu sering sekali disepadankan dengan ilmu rijalil hadis dibandingkan penyebutan-penyebutan yang lain, wafayatur ruwah, at-tawarikh wal wafiyat dan lain sebagainya. Oke. Nah, ruang lingkupnya apa ilmu ini dan apa bedanya dengan ilmu al-jarh wa ta'dil tadi? Kalau ilmu al-jarh wa ta'dil tadi di awal itu lebih spesifik membahas tentang penilaian para kritikus hadis terhadap perawi, maka dalam ilmu rijalil hadis ini lebih umum, ya, lebih umum. Apa lebih umumnya ruang lingkupnya? Yaitu berkaitan dengan sejarah kehidupan para tokoh tersebut, ya, yang meliputi misalkan dia lahirnya di mana, wafatnya kapan begitu, wafatnya di mana, kemudian negeri asalnya mana, lahir di mana begitu, kemudian daerah mana saja yang pernah dia kunjungi untuk apa namanya mencari ilmu begitu, ya. Kemudian kepada siapa saja dia pernah berguru dan siapa saja muridnya gitu. Jadi rijalul hadis lebih ke sana, lebih umum dibandingkan al-jarh wa ta'dil. Kalau rijalul hadis ini lebih kepada apa ya, aspek pribadi seorang perawi ya, di mana lahir, ya pokoknya mulai dari lahir sampai dia wafat, perjalanannya kemana saja begitu, muridnya siapa saja, gurunya siapa saja. Nah, itu tuh ilmu rijalul hadis. Tapi kalau al-jarh wa ta'dil lebih kepada penilaiannya, ya, penilaian buruk atau penilaian baik. Nah, dari sini kita paham bahwa ilmu rijalul hadis ini tentu ya adalah ilmu yang menopang tadi, menopang penelitian sanad, ya. Nah, ini beberapa contoh tokoh-tokoh dalam ilmu ini, ya. Sebagian saja, tidak disebutkan semuanya. Lalu yang kedua, yang ketiga, ilmu mukhtalif hadis. Ini juga ilmu yang penting karena ilmu ini berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita melihat dan menyelesaikan hadis-hadis yang secara zohir itu tampak saling bertentangan, gitu ya. Makanya ilmu ini didefinisikan misalkan ilmun yubhatsu fihinna, ya ini agak keliru, nggak ada ainnya ya, fihinna at-taufiq bainal ahadits wal mutanaqidah zahirah, ya. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang dibahas di dalamnya at-taufiq, bagaimana mensinkronkan, ya. Ini keliru juga, bukan at-taufiqi tapi at-taufiqu, ya. Ilmu ini ilmu yang membahas bagaimana mensinkronkan, at-taufiq itu menyelaraskan begitu. Bainal ahadits, di antara hadis-hadis
yang bagaimana? Yang al-mutanaqidah, yang saling bertentangan zohiron, secara zohir. Jadi memang secara secara zohir itu ada hadis-hadis yang tampak saling bertentangan, ya. Misalkan ada hadis yang contoh ya, ini contoh saja. Hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah itu melarang melarang berbekam, ya, melakukan bekam ketika puasa karena itu dapat menyebabkan puasanya batal. Tapi dalam hadis yang lain, Rasulullah justru pernah diriwayatkan, dilaporkan beliau ketika sedang berpuasa dan kemudian sedang tawaf seperti itu, beliau lalu berbekam ketika itu. Jadi ada dua hadis yang saling kontradiksi. Satu mengatakan A, satu mengatakan B yang sifatnya bertentangan. Nah, bagaimana mensinkronkan? Bagaimana menyelesaikan? Nah, ada pada ilmu mukhtalif hadis. Contoh lain, misalkan hadis tentang ini yang berkaitan dengan COVID, ya. Ada hadis lupa teksnya. Perintah untuk menjauh dari suatu penyakit, ya, sebagaimana engkau lari dari macan begitu. Jadi firro minal majzum, ya, saya agak lupa itu. Firro minal majzum. Ada ingat? Saya belakangnya. Watafirru minal asad. Ya, watafirru minal asad. Larilah engkau dari satu penyakit yang menular, ya, sebagaimana engkau lari dari macan begitu, ya. Jadi di hadis itu mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk melakukan tindakan preventif, ya. Kalau diketahui dalam suatu daerah atau dalam satu komunitas sudah ada yang terjangkiti satu penyakit yang itu menular, ya jangan ke sana gitu, karena nanti akan menular. Tapi di hadis yang lain, ya, justru malah Rasulullah mengatakan sebaliknya, ya. Jadi la tiarah, ya, wala saya agak lupa. La tiarah, tidak ada la adwa wala tiarah. Ya, la adwa wala tiarah. Ya, maaf, terima kasih tadi. La adwa wala tiarah, ya. Tidak ada penyakit, ya. Penyakit di situ dimaknai oleh para ulama penyakit yang menular. Wala tiarah, dan juga tidak ada tiarah. Tiarah itu kepercayaan misalnya kalau kayak di kampung saya itu masih ada di daerah-daerah lah terutama, ya. Ada kepercayaan kalau misalkan ada hewan-hewan tertentu lewat di daerah tersebut gitu, ya. Wah, ini tanda-tanda ini ada yang mau meninggal begitu. Nah, itu tiarah, ya, bentuk tiarah. La adwa wala tiarah. Tidak ada penyakit yang menular dan juga tidak ada tiarah, tidak ada itu kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Hadis tadi, teman-teman, ya, dua hadis tadi itu secara zahir saling bertentangan. Yang satu memerintahkan kita untuk melakukan tindakan preventif, sementara yang lain justru malah menunjukkan bahwa Nabi bilang nggak ada itu penyakit yang menular. Nah, bagaimana mensinkronkan, bagaimana menyelesaikan ini ada dalam ilmu mukhtalif hadis. Nah, dari sini kita juga tahu bahwa ilmu mukhtalif hadis ini lebih condong kepada ilmu yang menopang tadi penelitian matan, ya, karena lebih berbicara tentang bagaimana isi hadis itu bisa disinkronkan. Matan hadis itu bisa diselesaikan, tidak terjadi ikhtilaf, tidak terjadi perselisihan atau pertentangan. Nah, ini mungkin sudah familiar juga teman-teman, ya, bagaimana cara mensinkronkan tadi, bagaimana cara menyelesaikan hadis-hadis yang saling bertentangan itu, ya. Ada beberapa metode yang diperkenalkan ulama, ya. 4 metode ini urutannya beda-beda setiap ulama kadang-kadang gitu, ya. Bahkan setiap mazhab itu juga beda-beda. Yang pertama, al-jam'u wa taufiq, ya. Mengkompromikan terlebih dahulu, ya. Mencoba untuk menggali misalkan latar belakangnya,
menggali misalkan apa sebenarnya motif Rasulullah mengatakan seperti itu, dalam konteks apa begitu. Dicari yang seperti itu dulu. Kalau sudah tidak bisa dilakukan kompromi, baru kemudian turun ke metode berikutnya, yaitu at-tarjih. Dicari mana yang paling kuat di antara dua hadis itu. Baik secara sanadnya, ya, itu ya, apakah hadis ini diriwayatkan oleh sanad yang perawi-perawi yang memang betul-betul mutqin begitu, betul-betul thiqah, ya. Sementara hadis yang lain ada yang mungkin diriwayatkan oleh orang yang hafalannya agak buruk, ya, sehingga menurunkan derajat kualitas hadis tersebut. Nah, itu bagaimana mentarjih itu juga nanti beda-beda, ya. Nah, ini nanti bisa dipelajari di ilmu mukhtalif hadis, ya. Dulu saya nggak tahu, sekarang kayaknya masih ada tidak ya ilmu mukhtalif hadis di prodi ilmu hadis. Dulu saya baru masuk di prodi ilmu hadis, masih ada ini mata kuliah ilmu mukhtalif hadis. Kayaknya sekarang sudah tidak ada. Ada, Ustaz. Oh, masih ada ya? Oh ya, masih ada. Saya kira sudah tidak ada. Oke, ini tadi ya. Mudah-mudahan tadi sudah teman-teman sudah mengambil itu dan lebih detail lagi ya, karena tarjih itu ada yang tarjih fis sanad gitu ya, tarjih bainas sanad ya. Ada tarjih bainar rawi begitu, ada tarjih misalkan dari aspek aspek kefiqahan para perawinya begitu, macam-macam ya. Dari aspek mana seorang ulama itu melihat tarjih itu. Melihat tarjih itu kan secara bahasa menguatkan satu dalil di atas dalil yang lainnya. Oke, yang ketiga ada an-nasikh wal mansukh ya. Ini mencari mana yang hadis itu diucapkan terlebih dahulu oleh Nabi ya. Lalu kemudian mana hadis yang belakangan diucapkan atau dilakukan oleh Nabi. Yang itu mengindikasikan bahwa yang datang belakangan itu yang menjadi nasikh, penghapus bagi ketentuan yang ada dalam hadis sebelumnya. Nah, atau kalau sudah tidak berhasil tiga metode tersebut, ada namanya at-tawaqquf ya. Tawakuf itu artinya berdiam. Berdiam itu dalam pengertian tidak menjadikan hadis tersebut sebagai argumentasi dalil ya, karena yaitu masih belum bisa diselesaikan secara zahir pertentangannya ya. Nah, ini beberapa tokohnya ya, Imam Syafi'i, Imam Qutaibah, At-Tahawi dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang tadi belum saya simpulkan. Oh, sudah ya. Ilmu mukhtalif hadis tadi lebih kepada penelitian matan ya. Nah, ini ilmu gharibil hadis ya. Kemarin sudah kita bahas definisinya begitu. Hadis yang membahas tentang lafal yang samar ya, lafal yang asing begitu dalam suatu hadis. Ini tokoh-tokohnya. Nah, ini sekarang saya ingin bahas tentang pentingnya ilmu ini. Saya belum lama malah ini ya mendapatkan satu wawasan baru ya, satu cerita baru tentang pentingnya ilmu gharibil hadis. Bahkan cerita ini itu berasal dari seorang ulama yang baru meninggal dunia belum lama ini, yaitu Muhammad Ali As-Sabuni ya, seorang mufassir. Beliau juga ahli hadis begitu. Cuman karena memang beliau menulis beberapa tafsir ya, ada Rawa'iul Bayan ya, Sofwatut Tafasir, sehingga beliau dikenal sebagai mufassir, tokoh ahli tafsir terutama di Indonesia. Nah, beliau pernah menjumpai seorang dan pernah berdialog dengan orang tersebut tentang satu hal ya. Jadi katanya orang ini tuh alumni universitas terkenal lah ya, universitas yang cukup bergengsi begitu. Lalu dia mengajak diskusi Muhammad Ali As-Sabuni tentang makna satu hadis ya, hadisnya di bawahnya. Utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisobiyyin yuhannikuhu fabala alaihi fa'atsba'ahul ma'. Ya. Hadis ini riwayatnya Aisyah. Hadis ini berbicara tentang tahnik ya. Tahnik itu
memberikan rangsangan kepada bayi yang baru lahir begitu, biasanya baru umur berapa begitu, biar bayi itu bisa apa namanya, latihan makan, latihan minum ASI, ya. Ada metode teknik itu mengunyah sesuatu, kita yang mengunyah gitu, lalu kemudian meletakkan ke mulut bayi, ya, digosok-gosokkan ke langit-langit mulut. Nah, dalam hadis-hadis yang lain, teknik ini dengan menggunakan kurma, ya, dengan menggunakan, pokoknya dengan menggunakan buah-buah. Kalau karena memang konteksnya pada waktu itu adalah Nabi apa ya, di Jazirah Arab, dan buah yang apa namanya, buah yang familiar adalah kurma begitu, maka dalam beberapa hadis disebutkan secara eksplisit, ya, Nabi menggunakan tamar, menggunakan kurma, ya, dikunyah terlebih dahulu, lalu kemudian diletakkan, dimasukkan dalam langit-langit mulut bayi begitu. Nah, menariknya begini, orang yang tadi mendatangi Ali As-Sobuni, ya, itu memahami hadis di bawah ini, ya. Utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bisobiyyin yuhannikuhu, ya. Jadi didatangkan kepada Nabi, maksudnya Nabi apa ya, dirawui begitu oleh seorang perempuan, ya, oleh seorang keluarga lah, katakanlah seperti itu, dengan membawa bayi, ya, dengan membawa anak kecil, ya, diserahkan kepada Nabi, yuhannikuhu, agar Nabi itu mentahnik, ya, mengunyah kurma, lalu kurmanya dikasihkan ke bayi tersebut. Fabala alaihi, ya. Bala itu artinya apa? Ada yang tahu? Pipis. Pipis, betul, mengencingi, ya. Cuma di sini kan tidak jelas yang mengencingi siapa, yang dikencingi siapa, ya. Fabala alaihi. Kalau pemahaman teman-teman, yang kencing siapa, yang nggak kencing, yang dikencingi siapa? Yang kencing bayi, yang dikencingi Rasul. Ya, karena nggak mungkin secara logika Nabi kencingi bayi begitu, ya. Cuma kalau berdasarkan pendekatan bahasa, domir itu biasanya itu kembali kepada apa namanya, orang yang paling dekat, maksudnya subjek yang paling dekat, ya. Maka fabala di sini berdasarkan kaidah nahwu sesungguhnya, ya, itu lebih cocok, ya, secara kaidah, ya, itu kembali kepada Nabi, ya. Jadi seolah-olah Nabi yang mengencingi alaihi kepada bayi tersebut. Dan ini, ya, juga yang dipahami oleh orang tadi yang berdiskusi dengan Muhammad Ali As-Sobuni, ya. Jadi tadi yang berdiskusi dengan Muhammad Ali As-Sobuni, dia mengatakan bahwa Nabi itu pernah mengencingi anak kecil, gitu, ya. Jadi dia, konteks ceritanya tuh, orang ini tuh lagi komplain kepada Ali As-Sobuni. Katanya, kok banyak sekali orang-orang yang mengkultuskan Nabi sampai air kencingnya itu digunakan untuk tabaruk, digunakan untuk apa? Mencari berkah gitu. Loh, mana hadis yang mengatakan seperti itu? Lah, itu ada hadis yang anak kecil dikencingi Nabi biar tujuannya apa? Mengambil berkah begitu. Loh, mana hadisnya? Nah, lalu disebutkan oleh orang tersebut, ya, diceritakan kepada Ali As-Sobuni. Ya, ini utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bisobiyyin yuhanniku fabala alaihi, ya, fa'atbahul ma, ya. Lalu kemudian Ali As-Sobuni bilang, ya, maksud bala di situ itu bukan kencing itu bayi yang Nabi yang mengencingi bayi, bukan di situ. Tapi meskipun secara kaidah kebahasaan lebih dekat kepada Nabi, ya, rujuknya, kembalinya, tapi dalam konteks ini yang kencing adalah anak kecil tersebut, ya, kepada Nabi. Jadi lagi digendong begitu, tiba-tiba anak kecilnya mengencingi Nabi. Nah, ini teman-teman, sesungguhnya, ya, meskipun mungkin bala itu bagi sebagian orang tidak, kalimat yang tidak gharib, kalimat yang tidak asing, kalimat yang tidak samar begitu. Tapi bagi orang yang mungkin dia tidak pernah membaca hadis, ya, atau membaca hadis tapi tidak mau membuka
kamus atau belajar hadis tapi tidak punya guru yang menuntun, ya, maka akan fatal sekali. Ya. Nah, disinilah kemudian pentingnya ilmu ghoribil hadis ini. Bagi siapa saja yang merasa asing dengan satu kalimat, maka menjadi suatu kewajiban bahwa orang tersebut harus merujuknya kepada penjelasan ulama, ya, atau kamus-kamus yang otoritatif begitu. Tidak kemudian langsung menafsirkan sepemahamannya sendiri begitu. Nah, ini satu contoh tentang bagaimana pentingnya ilmu ghoribil hadis. Ada satu lagi ini. Ini lebih fatal lagi, ya. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa idza marartum biryadil jannah fa'ati'u, ya. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Ya. Qala, ya ini ya. Dalam hadisnya itu disebutkan atau cara membacanya itu hilakuz zikri, ya. Fa innallaha ta'ala sayyaratin minal malaikah, ya, yatlubuna hilakiz zikri, ya, hilakiz zikri, ya. Fa idza atau alaihim hafu bihim, ya. Jadi hadis itu tadi menyebutkannya itu harusnya hilakuz zikri, ya. Cara membacanya hilakuz zikri, bukan halquz zakar. Meskipun susunan katanya itu sama, ya, tapi cara membacanya beda, artinya menjadi beda, ya. Maka orang yang tidak terlalu paham dengan cara membaca hadis, ya, merasa samar, merasa asing begitu, maka dia harus kembali kepada pemahaman para ulama dan penjelasan para ulama-ulama klasik, gitu ya. Ini kalau diartikan dengan cara membaca yang tadi, ya, idza marartum biryadil jannah fa'ati'u, ya. Ketika kalian melewati taman-taman surga, maka istirahatlah sejenak. Qalu, lalu para sahabat tanya kepada Nabi, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Lalu apa yang dimaksud taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, kalau orang tadi, ya, ini masih orang yang sama yang berdialog dengan Ali As-Subuni. Kata orang yang sama, dia mengatakan halquz zakar, ya. Halquz zakar apa, ada yang tahu nggak? Halqun. Menggunduli. Itu Zat. Menggunduli Apa? Itu Zat kelamin. Ya, jadi halaqah, ya. Halaqah itu kalau dijadikan verb, kata kerja itu artinya memotong bisa, membersihkan bisa, mencukur habis bisa, ya. Jadi yang disebut halquz zakar, maka di sini maknanya adalah memotong zakar, ya, memotong alat kelamin laki-laki, ya. Jadi kalau dibaca halquz zakar, jadi kalau ditanya taman surga itu apa wahai Rasulullah? Qala halquz zakar. Rasulullah kemudian berkata potongan potongan zakar misalkan, kan menjadi fatal sekali, kan? Ya enggak? Padahal yang seharusnya cara membacanya itu adalah hilakuz zikri, ya. Hilak itu jamak, ya, bentuk jamak dari halaqah, ya. Halaqah itu artinya apa? Apa teman-teman? Sekumpulan kelompok. Ya. Kelompok orang-orang yang melakukan kajian-kajian berkelompok-kelompok, ya. Kayak misalkan kajian-kajian ilmu, pengajian di masjid-masjid gitu. Hilakuz zikri, ya. Halakoh yang itu zikr, yang itu mengingatkan kita kepada Allah. Ya, itu yang dimaksud sebagai riyadul jannah, bukan halquz zakar tadi, ya. Nah, disinilah pentingnya teman-teman, bagi seorang yang merasa bahwa hadis tersebut adalah gharib, kalimatnya mungkin kalimatnya tidak gharib, ya, familiar, tapi cara membacanya mungkin bisa ada beberapa probabilitas, ada beberapa kemungkinan, dan itu yang menjadikan orang itu menjadi salah paham. Nah, disinilah teman-teman pentingnya ilmu ghoribil hadis, merujukkan satu kalimat, satu kata dalam hadis itu, ya, pada kamus-kamus yang otoritatif atau pada kamus-kamus yang atau pada penjelasan-penjelasan ulama yang muktabar begitu. Nah, oke. Ini tadi, ya.
Nah, selanjutnya ini masih ada beberapa. Jadi di sini teman-teman kita bisa lihat bahwa ilmu ghoribil hadis itu adalah ilmu yang menopang dalam penelitian matan. Oke, selanjutnya ilmu ilalul hadis. Sebagaimana namanya, kata ilal itu adalah jamak dari illah, ya, cacat yang tersembunyi, ya. Kalau secara bahasa kata illah itu disamakan dengan kitmanul aib, ya. Kalau dalam kamus itu ada yang menafsirkan kitmanul aib, menyembunyikan aib, ya. Konteksnya, ya, biasanya dalam kamus-kamus itu yang dijadikan contoh adalah ketika seorang penjual itu kitmanul aib, melakukan penyembunyian aib terhadap barang dagangannya, ya. Misalkan ketika kita beli buah nih, lalu pas kita mau beli, lagi cicipi, manis tuh, gitu ya. Karena yang ditaruh di atas ya biasanya ya, misalkan beli jeruk atau apa, yang ditaruh di bagian permukaan itu jeruk-jeruk yang manis. Jeruk-jeruk yang memang apa namanya biasanya dicicipi oleh orang yang mau beli. Manis gitu. Lalu kemudian kita memutuskan untuk beli 1 kilo misalkan. Nah, oleh penjualnya kan dibungkuskan nih, ya. Nah, bungkusnya itu ngambilnya dari bawah. Padahal yang di bawah itu jeruk-jeruk yang dalam tanda kutip kitmanul aib. Ada penyembunyian cacat di bawah jeruk-jeruk tadi itu. Jeruknya belum masak, jeruknya itu adalah jeruk-jeruk yang masam yang ditaruh di bawah misalkan, ya. Nah, ini konteksnya dalam kamus-kamus itu biasanya disebutkan bahwa konteks illah, menafsirkan kata illah itu adalah ketika seorang pembeli menyembunyikan aib dari barang dagangannya. Nah, begitu juga hadis, ya. Dalam hadis itu juga ada cacat-cacat atau aib-aib yang tersembunyi, ya. Yang kalau kita tidak tidak melakukan penelusuran secara mendalam, maka akan sangat sulit untuk mengidentifikasi hadis tersebut itu sebenarnya sahih atau justru malah sebaliknya, gitu ya. Tampaknya bersambung, tapi sebenarnya terputus. Tampaknya perawinya ini bagus, tapi setelah ditelusuri lebih mendalam, ternyata dia adalah seorang mudallis misalkan, ya. Makanya ada hadis mudallas. Salah satu contoh dari hadis yang dhaifnya itu karena ada sesuatu yang tersembunyi adalah hadis mudallas tadi, ya. Karena perawinya itu seorang mudallis, suka menyembunyikan cacat. Nah, bagi bagi seorang yang tidak teliti ketika melakukan suatu penelitian hadis, bisa jadi hadis tersebut dia klaim, dia nilai sebagai hadis yang sahih, hadis yang bersambung misalkan, tapi ternyata setelah melakukan penelitian yang mendalam, ketahuan, ternyata hadisnya malah lemah begitu. Nah, ilmu ilalul hadis ini itu menopang dua tadi, baik sanad maupun matan. Kenapa? Karena kecacatan dalam suatu hadis itu bisa dalam aspek sanadnya, bisa dalam aspek matannya. Ya, jadi ilmu ilalil hadis ini dua-duanya itu sangat ditopang nanti, ya, antara penelitian sanad dan juga penelitian matan. Oke, yang selanjutnya tadi, ini sebenarnya berkaitan dengan ilmu mukhtalif hadis tadi, ya, karena ilmu mukhtalif hadisnya tadi ada satu metode yaitu nasih wal mansuh, ya. Jadi sebenarnya ilmu nasih wal mansuh itu lahir agak belakangan lagi setelah tadi, setelah ada ilmu mukhtalif hadis. Karena merasa ilmu nasih wal mansuh ini adalah ilmu yang tidak sederhana, membutuhkan membutuhkan satu effort yang lebih banyak lagi, maka ada ulama yang menjadikan ilmu ini sebagai ilmu tersendiri, ya. Bagaimana cara mengetahui mana hadis yang menjadi penasakh, ya, mana hadis yang dimansuh begitu. Kemudian kriterianya apa begitu. Nah, disitulah kemudian para ulama menjadikan ilmu nasih wal mansuh ini sebagai satu cabang ilmu yang baru gitu. Nah,
Itulah teman-teman sekalian. Oh, satu lagi masih ada. Asbabul wurud ya, saya kira sudah habis. Nah, sebagaimana namanya ya, jadi ilmu ini itu bahas tentang bagaimana suatu hadis itu latar belakangnya apa, ya, konteksnya bagaimana ketika Nabi menuturkan. Ya, sebenarnya ini juga mendukung tadi, ya, mendukung cabang ilmu mukhtalif hadis, ya, dalam hal terutama metode al-jam'u wa taufiq, ya. Dalam al-jam'u wa taufiq salah satu yang dicari adalah tadi asbabul wurud suatu hadis, ya. Dalam konteks apa Nabi mensabdakan suatu hadis begitu. Baik teman-teman, itulah ya materi kita pada hari ini, bahwa titik poinnya sesungguhnya adalah kita bisa paham atau tahu setidaknya ilmu ghoribil hadis ini itu memang ilmu yang penting untuk menopang aspek penelitian matan gitu ya. Selain itu kita juga paling tidak bisa memetakan kalau kita mau meneliti hadis, ilmu-ilmu apa saja yang harus kita kuasai, ya, harus kita paham lah setidaknya begitu, sehingga satu penelitian yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, gitu ya. Oke, saya cukupkan terlebih dahulu teman-teman. Barangkali ada yang mau didiskusikan, persilahkan bagi teman-teman yang mau bertanya. Silakan. Izin bertanya Ustaz. Silakan, siapa ini? Amiruddin Ustaz. Oke, tafadhol. Seumpama pada zaman saat ini Ustaz, seperti kita zaman ini ya, abad ini mungkin generasi seperti ini, berhakkah kita untuk mengkritik seorang yang mengkritik para perawi dulu, yang kita notabene-nya banyak kekurangan, banyak kesalahan, bisakah kita juga mengkritik seperti orang yang mengkritik para perawi tersebut gitu Ustaz? Oke. Sudah? Sudah Ustaz. Oke, saya komentari dulu ya Mas ya. Sebentar. Oke. Apa kita punya apa ya istilah, punya otoritas gitu ya untuk mengkritik, untuk menilai perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis yang notabene kita barangkali jauh lebih buruk dari mereka gitu. Begini, dalam melakukan penelitian hadis ya, terutama meneliti perawi-perawi yang meriwayatkan hadis, kita bukan menilai dalam pengertian menggunakan standar kita, ya. Kita menilai perawi-perawi hadis itu berdasarkan penilaian-penilaian para ulama terhadap mereka, ya. Jadi bukan kita yang menilai perawi itu secara subjektif begitu dengan standar kita, bukan. Tapi kita menggunakan standar ulama, ya, standar ulama, ya, untuk menilai mereka. Ya. Makanya kalau dalam misalkan tadi ya ilmu al-jarh wa ta'dil yang berkaitan dengan pertanyaan tadi Mas siapa tadi? Mas Amiruddin ya. Itu akan kita jumpai banyak kitab-kitab jarh wa ta'dil, misalkan karangan Ibnu Hajar al-Asqalani, judulnya Tahdzibut Tahdzib, ya. Itu beliau Ibnu Hajar itu memberikan penilaian kepada para perawi-perawi hadis, ya. Ibnu Hajar ini ada yang memberikan penilaian sendiri dalam pengertian dia memang setelah melakukan penelitian kemudian dia menyimpulkan bahwa perawi ini adalah buruk atau baik begitu. Ada juga Ibnu Hajar yang dia mengutip pendapat ulama sebelum dia gitu. Ya. Jadi memang ulama-ulama ini juga melakukan penelitian juga ketika mau menilai suatu perawi, ya, seorang perawi begitu. Contohnya tadi Ibnu Hajar al-Asqalani. Kalau teman-teman buka bukunya Tahdzibut Tahdzib itu, Ibnu Hajar itu ada yang dia mengemukakan pendapatnya sendiri. Biasanya dia mengatakan dengan kata kultu, ya. Kultu itu aku berkata, pendapatku tentang orang ini misalkan, ya. Oh, misalkan dia nyebut sikoh mutkin, dia orang yang sikoh, orang yang mutkin, hafalannya sangat bagus. Tapi suatu ketika menilai seorang perawi, dia mengutip pendapat ulama sebelumnya,
ya, misalkan yang lebih senior Yahya bin Ma'in, ya. Kemudian Ats-Tsauri, dia ngutip pendapatnya dia misalkan. Si Ibnu Hajar mengutip pendapatnya Ats-Tsauri. Nah, itu sangat dimungkinkan gitu, Mas apa tadi? Mas Priya Atmaja ya. Oke. Contohnya lagi misalkan yang lebih tebal lagi ya, kitabnya Al-Mizzi ya, Tahdzibul Kamal. Itu tebal ya. Itu dulu waktu saya belajar di PUTM, ada kitab aslinya itu 25 jilid ya. Itu membahas perawi-perawi aja itu ya, di kitab itu isinya hanya penilaian-penilaian terhadap perawi-perawi hadis gitu ya. Nah, itulah, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang membahas jarh wa ta'dil itu banyak sekali ya. Apa namanya? Siapa lagi? As-Siqat, Ibnu Hibban itu punya kitab namanya judulnya As-Siqat ya. Itu kumpulan orang-orang yang siqah. Kumpulan orang-orang yang menurut Ibnu Hibban dia adalah orang yang siqah gitu. An-Nasai dia punya Ad-Du'afa wal Matrukin. Judulnya Ad-Du'afa, judul kitabnya Ad-Du'afa wal Matrukin. Itu kumpulan orang-orang yang oleh An-Nasai dinilai sebagai orang-orang yang dhaif dan matruk gitu ya. Nah, sebenarnya itu dalam koridor ilmu jarh wa ta'dil ya. Ya, dalam ilmu jarh wa ta'dil itu nanti akan dijelaskan kitab-kitab yang digunakan itu apa saja, genrenya itu apa saja. Jadi genre kitab jarh wa ta'dil itu juga beda-beda teman-teman sekalian. Misalkan tadi yang saya sebutkan ya, punyanya Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib. Ibnu Hajar itu mengklasifikasikan secara umum ya, maksudnya perawi yang baik juga dimasukkan di situ, perawi yang buruk juga dimasukkan di situ. Tapi kalau misalkan tadi ada perawi-perawi yang menghimpun ya dalam kitabnya itu berdasarkan orang-orang yang thiqah saja ya, contohnya Ibnu Hibban tadi dengan kitabnya As-Siqat, atau orang yang menghimpun hadis perawi-perawi yang dhaif, yang matruk begitu. Maka ada kitabnya tadi Ad-Du'afa wal Matrukin, kitabnya An-Nasai misalkan. Nah, jadi begitu ya. Ada kitab lagi namanya Al-Isabah fi Tamyiziz Sahabah. Itu karangan Ibnu Abdil Bar. Kitab itu oleh Ibnu Abdil Bar itu disusun hanya untuk melihat biografi para sahabat. Jadi selain sahabat tidak ada biografinya di situ. Nah, disitulah fungsinya kitab jarh wa ta'dil itu begitu, Mas ya. Jadi penilaian-penilaian para ulama itu yang dijadikan acuan oleh kita sekarang sebagai peneliti untuk menilai perawi-perawi hadis ya. Jadi bukan kita sendiri yang menilai secara subjektif, tapi kita menyandarkan kepada pendapat-pendapat para ulama. Begitu Mas Priya Atmaja. Siap Ustaz. Syukron. Ya. Sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya. Nanti presensinya saya share di grup aja ya teman-teman ya. Ustaz, mau nanya Ustaz. Oh, ada lagi, silakan. Ya. Apakah ilmu ma'anil hadis itu bisa kita jadikan acuan dalam meneliti hadis dengan metode matan, Ustaz? Gimana? Ilmu apa, Mas? Apakah ilmu ma'anil hadis itu bisa kita jadikan acuan atau cara dalam meneliti sebuah hadis menggunakan metode matannya? Ilmu ma'anil hadis? Ya, Ustaz. Ya, tadi mungkin tidak saya sebutkan ya cabang ilmu ma'anil hadis ya. Saya lupa itu. Ya, padahal ini ilmu penting ya. Ya, saya makasih Mas Haki ya, tadi diingatkan. Ya, betul Mas. Ilmu ma'anil hadis ini adalah satu cabang ilmu juga dalam ilmu hadis yang menopang tadi penelitian matan. Ya. Ya, meskipun ilmu ma'anil hadis ini oleh sebagian ulama disebut dengan nama yang beda-beda ya. Sama seperti tadi ilmu rijalil hadis. Ada yang menyebut ilmu tarikh ruwah ya. Ada yang menyebut wafayatur ruwah dan lain sebagainya. Ilmu ma'anil hadis ini ya, sepembacaan saya itu ada yang menyebut sebagai ilmu fiqhil hadis ya. Kalau di prodi kita mungkin mata kuliah fiqhul hadis. Itu sesungguhnya secara substansi itu ma'anil hadis ya.
Saya kurang tahu fiqhul hadis di prodi kita itu maksudnya fiqhul hadis dalam pengertian ma'anil hadis atau fiqhul hadis dalam pengertian hadis tentang fikih, hadis tentang hukum. Karena sekali lagi definisinya beda-beda ya. Saya kurang tahu, yang ngajar saya Ustaz Janah ya kalau tidak salah ya. Saya belum pernah diskusi dengan Ustaz Janah yang dimaksud fiqhul hadis di sana itu sinonim dengan ma'anil hadis, atau fiqhul hadis di sana itu adalah mengambil aspek-aspek fikih dari hadis-hadis ya. Tapi yang jelas ada ulama yang menyebut itu sebagai fiqhul hadis ya. Jadi ilmu ma'anil hadis, ilmu memahami hadis, misalkan ini untuk mengkaji suatu hadis, misalkan hadis-hadis tentang lingkungan begitu ya. Itu gimana metodenya? Nah, itu di ilmu ma'anil hadis akan dibahas. Ya, metode mana yang cocok misalkan. Bisa dengan metode tematik ya, bisa dengan menggunakan tergantung bagaimana kita melihatnya nanti ya. Tapi yang jelas tadi betul, mohon maaf tadi saya lupa, ada cabang ilmu yang penting juga yaitu ilmu ma'anil hadis yang menopang tadi penelitian matan. Yang itu disebut oleh ulama dengan istilah lain juga, yaitu fiqhul hadis. Gitu Mas Haki ya, sekaligus terima kasih saya tadi sudah diingatkan. Betul, itu salah satu cabang ilmu juga yang sangat penting. Ya. Jadi saya lupa tidak menyebutkan. Ya, terima kasih. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan terlebih dahulu ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.